Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 Juli 2022. Seperti biasa kita akan membahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 13 Juli 2022. Oke, malam ini kita juga akan membahas terkait saham Goto, ya, bagaimana potensinya ke depan secara teknikal. Kita akan bahas nanti di pertengahan akhir ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari ISG dulu. Sebelum kita mulai, silahkan apabila merasa F-Talk adalah video yang bermanfaat, silahkan dukung kami dengan klik like. Apabila Anda baru pertama kali nonton F-Talk dan belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dan boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham. Oke. Untuk ISG hari ini sebenarnya pergerakannya relatif cenderung turun ya, namun di penutupan mungkin Bapak Ibu yang memperhatikan secara mendetail sesi penutupan tadi ISG gap up ya, gap up dan ditarik setinggi ini dari 6.630 ditarik naik di atas 6.659. Sepertinya memang ISG tidak boleh turun di bawah 6.650. Jadi saat ini secara weekly ISG sedang berada di ambang ya, EMA 60 yang sudah sangat tipis ini ya. Maka dari itu sangatlah wajar apabila secara umum, secara general price maker mempertahankan ISG. Mungkin saja karena memang posisinya belum sesuai, keluar mereka belum maksimal, sehingga marketnya dipertahankan untuk menjaga psikologi market atau publik agar tidak panik di perdagangan berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Dan kita perhatikan dari transaksi dalam beberapa minggu terakhir ini, asing juga terus melakukan aksi jual ya. Dan total dalam sebulan terakhir ini sudah keluar 9 triliun di pasar reguler, dan seminggu kemarin 2,3 triliun. Artinya ya indikasi yang kurang baik ya, meskipun ya kita akan tetap melihat secara teknikal memang mendukung. Kalau kita memiliki dana besar ya akan kita amankan untuk mengantisipasi apabila ternyata ISG menembus EMA 60 atau neckline-nya di 6.500. Ini sesuai dengan judul di stock call edisi saat ini atau edisi minggu ini ya, bahwa judulnya rawan menembus neckline ya, dengan terakhir ISG masih bergerak di area konsolidasi 6.750 dan supportnya di 6.600, yang mana 6.600 ini merupakan support terdekat. Apabila ditembus berarti hampir ya probabilitas besar untuk menembus neckline di 6.500. Nah inilah yang tentu saja kita tidak mau gitu ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, apabila memang itu adalah skenarionya ya kita harus lewati itu ya, kita harus manfaatkan itu meskipun itu mungkin terlihat tidak terlalu baik, karena ketika ISG turun pun masih banyak saham-saham yang naik yang kita bisa manfaatkan. Terbukti mungkin Bapak Ibu sudah membaca kinerja kami di kuartal kedua dan semester 1. Di saat kuartal 2 ISG cenderung melemah, justru PTR mencetak pertumbuhan positif ya. Kemarin kita sudah rilis kinerja kuartal, semester ya. Kuartal 2, semester 1 dan bulan Juni secara umum kita sudah tumbuh sekitar 17% untuk private trading room, 17,3% pertumbuhan portofolio total sudah terrealisasi ya. Artinya ya kita sudah sangat perform satu semester ini ya, dan kita harapkan di semester kedua atau sampai dengan akhir tahun besok PTR bisa mendapatkan 2 kali lipat dari ini ya gitu. Dan sementara ini ya sampai dengan bulan Juli tanggal 18 ini PTR positif dan ISG masih negatif ya. Ini akan terus berjalan seperti itu karena ya kita akan tetap memanfaatkan apapun yang ada, apapun yang bisa kita tradingkan gitu ya. Jadi manfaatkan segala kesempatan yang ada di market, dan market itu kadang bullish, kadang bearish, itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dibuat panik, tidak perlu dibuat stres, asalkan kita punya strategi dan kita bisa jalankan dengan baik dan benar, insya Allah kita akan aman dan kita akan tumbuh. Itu saja, itu sudah terbukti ya. Oke.
kemungkinan untuk besok ya pergerakannya masih akan bergerak mix di area konsolidasi, dan pesan saya persiapkan dengan baik dengan skenario yang probabilitas cukup besar menembus neckline ini. Pastikan portofolio Anda dalam kondisi yang sehat, dalam artian Anda memiliki cash yang cukup untuk mempersiapkan terjadinya diskon besar-besaran, atau Anda terhindar dari posisi nyangkut gitu ya. Karena kalau nyangkut dan IHSG ini turunnya perlahan seperti 2015, ini yang akan cukup membuat tekanan ya dalam diri kita gitu ya. Maka dari itu ya kalau kita trader terutama kita harus disiplin dengan trading plan, berapa proteksinya ya, kalau tercapai ya harus diproteksi dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu yang kita dapat sampaikan. Yang jelas kita masih melihat pergerakan IHSG masih sangat rawan untuk menembus neckline. Kemudian kita lanjut ke pembahasan saham dulu yang sudah masuk di kolom komentar edisi 13 Juli. Silahkan saham apa yang menarik dibahas, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar video YFTalk edisi 18 Juli ini untuk dibahas di YFTalk selanjutnya. Jelaskan kenapa saham itu dipilih, kenapa Anda ingin saham tersebut dibahas, jelaskan dengan detail supaya pembahasannya nanti sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Pertama dari saham 666 PKPK, kemarin kelewat gak ikut jualan karena kesiangan. Saham PKPK ini kemarin kita trading di private trading room. Salah satu saham yang sangat menarik untuk ditradingkan, salah satunya saat ini adalah PKPK ini. Bukan karena ya kalau kita bisa manfaatkan sangat-sangat bagus, karena pergerakannya ini harusnya menjadi favorit trader ya. Nah ini ya, kemarin kita jual di 226 ini ya. Namun setelah kita jual ini ya 226, kita lihat di daily nih ya, kita jual di jam 9.11 sangat pagi, karena ini saham ini tipikal di pagi hari dia akan menguat, kemudian sisi siang dia cenderung akan koreksi ya gitu. Jadi kita manfaatkan kenaikan ini jam 9 ya, dia menyentuh level 230 bahkan, tapi kita cukupkan di 226. Kita take profit dengan profit sekitar sudah lebih dari cukup ya, sekitar 9,7%. Kita beli di 206 ya. Jadi setelah itu di jam 10.30 dia tiba-tiba jatuh seperti ini. Ini adalah karakteristik saham PKPK ya. Anda siap atau tidak, Anda mau atau tidak menjualnya, ini akan berjalan seperti ini ya. Nih contoh-contohnya, ketika dia naik spike dia akan jatuh setelah itu ya. Dan ini bukan hal yang mengejutkan gitu ya. Jika Anda trading di saham-saham yang seperti ini ya, kalau Anda tidak siap mengikutinya ya akan tidak menghasilkan, bahkan bisa membuat rugi gitu ya, apalagi Anda tidak disiplin gitu ya. Nah ini adalah contoh saham. Kenapa kita jual? Karena memang ini tidak saham yang untuk di hold, ini trading ya. Tapi kalau misalkan kesiangan, bangun kesiangan ya itu resiko ya. Market tidak akan pernah menunggu Anda siap, tapi kitalah yang harus bersiap. Oke, itu berlaku di saham apapun, berlaku di saham blue chip, saham semua saham. Kita tidak bisa mengatur mereka, kitalah yang mengikuti mereka gitu loh. Oke, nah kalau telat bagaimana dan belum dijual ya, sekarang ini kondisi dari jangka menengah panjang, tapi ini harusnya di sell karena harusnya sudah melebihi batas toleransi penurunan, karena kita beli di 226 dan batas kerugian maksimal ada 5%. Kalau Anda nggak jual di 226 ya stop loss harusnya, tapi ya nggak tahu jual atau tidak, ini nggak tergantung masing-masing orang ya gitu. Tapi risikonya ya masing-masing juga gitu loh. Nah sekarang ini kemungkinan dia kembali ke konsolidasi di 170 ya, supportnya ini 170. Kali ini A, B, C ya, membentuk wave C untuk weekly-nya, jangka pendek menengahnya. Jadi dalam proses ini tentu saja ada kenaikan-kenaikan minor yang Anda bisa manfaatkan gitu ya. Seperti ini contohnya. Jadi bagi pemula yang nggak ngerti, Anda lah yang harus mengikuti, bukan sahamnya yang suruh nungguin Anda siap. Mau Anda nganter anak, mau Anda kerja, mau Anda meeting, mau apapun itu, kalau Anda kelewat momentumnya ya sudah lewat gitu ya. Seperti itulah trading. Maka dari itu PTR hanya diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang siap ya, yang siap
waktunya, siap strateginya, siap mentalnya, ya. Jadi kalau misalkan Anda menginginkan profit yang lebih besar, ya risikonya mungkin akan seperti ini di saham PKPK. Bisa memang dia profit besar, tapi juga jangan salah, potensi turunnya juga besar gitu ya. Jadi PKPK sekarang ini kemungkinan dia akan membentuk wave C karena setelah turun di membentukkan sebuah resist di 212 ini ya. Dia close di 212 terakhir, kemudian dia membentuk upper shadow ya, upper shadow ini. Kemudian sepertinya ini akan mengarah kembali ke 170. Ya, pertahanan terakhir di EMA 60 lalu tembus ya sudah ya. Berarti 174 dan di situ ada gap. Gap yang terlihat kalau Anda misalkan membuka di time frame H1, ini ada gap 175. Gitu ya. Oke, seperti itu untuk PKPK. Jadi ini berlaku di saham apapun kalau Anda melihat saham sudah mencapai target dan apalagi ada instruksi yang jelas ya ini di PTR jelas instruksi ya, sell PKPK sebanyak 5 PV di 226 224. Kemudian setelah itu harganya naik ke 230, berarti Anda bisa jual di harga yang lebih tinggi dari kita, 228 atau 226 atau 230 bahkan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda lewatkan itu ya resikonya seperti ini jadinya. Gitu ya. Nah, begitu ya. Semoga menjadi pemahaman untuk semua trader yang Anda mungkin juga trading di saham-saham yang agresif atau super agresif. Oke, kemudian dari Pak Tony, titik buy MAPA dari pola cup and handle di berapa? Apa nunggu breakout dulu? Buy before breakout untuk cari risk yang kecil. MAPA cup and handle, MAPA ya, cup and handle. Tergantung ya sebenarnya. Tergantung kita mau mengambil kenaikan setelah breakout atau kenaikan di area konsolidasi. Kalau kita mengambil kenaikan seperti yang terjadi di Juni, terjadi di awal Juli kemarin, ya ini kita cari di support aja, beli di support dengan proteksi di bawah support beberapa tick di bawahnya. Misalkan kita beli di 2920, kita proteksi di harga 2840. Risknya akan kecil, tapi ingat range geraknya, ruang geraknya tidak akan selebar setelah dia breakout. Ya ini tergantung, maka dari itu kita mau nyari yang mana. Ya, sekali lagi tergantung. Kalau saya akan mencari dia breakout karena profit di area konsolidasi ini kurang. Ya, kurang buat saya. Kalau kita mencari 5%, paling tidak saham itu bisa naik 8 sampai dengan 10%. Kalau kita mencari 10%, paling tidak saham itu punya ruang gerak di atas 15 sampai dengan 20%. Karena kita tidak mungkin beli di bottom, sell di topnya atau di peaknya seperti itu. Ya, karena kita butuh konfirmasi dia sedikit kenaikan dan sebagainya. Nah, ini tergantung Pak Tony mau nyari berapa profit yang Anda inginkan dari saham ini. Kalau Anda mencari ruang gerak yang lebih besar, carilah atau tunggulah dia breakout. Risknya bisa diminimalkan. Bisa, kalau misalkan kita buy on breakout, kemudian ternyata false breakout, artinya kita misalkan beli di 3.200, kemudian dia balik lagi ke 3.000, ke bawah 3.000, ya kita proteksi saja. Gitu kan. Sebenarnya risk itu bisa tergantung sahamnya, bisa tergantung kita yang membatasinya. Ya, jadi tidak saklek dengan sahamnya. Bisa kita atur sendiri. Tetapi ya lagi-lagi semua pilihan ada konsekuensi, ada risiko masing-masing. Kalau kita ngikuti sahamnya, ya kita tidak bisa batasi berapa persen lossnya. Tetapi kalau kita ngikuti berapa loss yang kita ingin jaga, ya kemungkinan bisa saja false breakout atau dia turun dulu kemudian naik lagi seperti itu. Tapi ya lagi-lagi masing-masing. Kalau saya terus terang pergerakan MAPA di harga range konsolidasi ini belum menarik untuk di trading kan. Tetapi kalau dia bisa breakout, kita bisa menggunakan weekly untuk melihat potensinya. Ya, di sini kan dia membentuk channel naik ya. Artinya ini masih dalam tren naik yang cukup ya katakan bertahap ya. Kalau kita melihat dari potensinya paling tidak ke 4.200. Ya kan? Kalau 4.200 itu sekitar berapa persen? Gitu ya. Setelah breakout dari angka 3.200 sekitar 30%. Nah, gitu. Nah, lagi-lagi ini masing-masing. Kalau saya ya menunggu. Tapi kalau Anda ingin merasa ini harga yang murah, ya
Kalau saya tidak mencari harga murah atau mahal, tapi mencari potensi kenaikan atau potensial upside. Seperti itu kita juga sarankan ke member-member kami. Ya, kalau nyari harga murah beli aja saham 50 ya. Tapi ya resikonya itu nggak naik-naik, tidur dan sebagainya. Tapi kalau Anda nyari potensi ya jangan melihat saham ini harga nominalnya murah atau tidak, tapi lihatlah kira-kira ruang geraknya menarik atau tidak kalau trading. Kalau Anda investasi kira-kira ada gap fundamental nggak dengan harga sahamnya dan sebagainya. Gitu ya. Ini lagi-lagi tergantung Pak Tony ya. Kalau ruang geraknya cuma 3 sampai dengan 4%, mungkin cari profit 1%, 2% boleh lah. Tapi kalau saya nggak menarik gitu ya. Kalau buat saya seperti itu Pak Tony. Semoga menjawab. Kemudian dari Ulfa, apakah Nobu teknikalnya sesuai dengan fundamentalnya dari Bandarmologi? Apakah benar masih distribusi? Untuk trading bagaimana? Wah, ini sudah trading menggunakan fundamental, menggunakan Bandarmologi. Sangat hidupnya mungkin tradingnya atau investasinya sangat rumit ya. Oke, nggak apa-apa. Kenaikan yang sempat terjadi apakah tanda-tanda balik arah atau kenaikan sesaat? Mohon analisanya, terima kasih. Pertama, kita akan lihat bagaimana fundamental dan teknikalnya dalam sudut pandang di sini ya tentu saja jangka panjang. Kemudian sesuai dengan apa yang dibahas itu adalah untuk investasi bukan untuk trading ya. Dan sekali lagi, YF tidak pernah menggunakan analisa bandarmologi, broker summary, bandar asing, bandar lokal dan sebagainya, tidak pernah menggunakan itu. Sampai dengan hari ini PTR tumbuh 100% lebih, tidak menggunakan itu ya. So kita akan jawab dengan apa yang kami selama ini gunakan. Tidak menggunakan bandarmologi saya lagi. Jadi kita nggak tahu nih distribusi apa enggak ya. Oke. Nobu fundamentalnya seperti apa? Ini harga sahamnya jangka panjang ya. Ini lebih relatif ke konsolidasi sebenarnya di ruang gerak 535 dengan 1000 ya. Jadi ini adalah ruang gerak jangka panjangnya. Sekarang ini relatif berada di support ya, support jangka panjang. Relatif ya, artinya tidak tepat di supportnya. Support tepatnya di 400, di bawah 500. Jadi ini dekat dengan supportnya. Apakah fundamentalnya flat seperti harga sahamnya? Kita akan coba lihat. Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan revenue-nya sebenarnya tumbuh positif ya. Kemudian bottom line-nya juga tumbuh secara konsisten tahun demi tahun. Kemudian kita lihat dari profitabilitasnya sebenarnya ini juga kemungkinan tidak terlalu tebal seperti saham bank yang lain. Kalau kita compare misalkan dengan saham BBCA misalkan, tentu saja berbeda. Ini saham uptrend ya. Nah, profitabilitasnya jelas berbeda, sangat tebal 30% ke atas tiap tahunnya. Sedangkan Nobu hanya sekitar di bawah 10 ya tadi ya. Berapa tadi? 6 atau berapa tadi ya? Nah, sekitar 6, 8, 5 dan sebagainya. Jadi memang relatif tidak terlalu berdaging lah ini saham bank ini ya, Bank Nobu ini. Sehingga memang membuat saham ini memang tidak menarik ya. Tidak menarik dalam artian ya harga sahamnya cenderung naik tapi di ruang gerak yang hampir sama dari tahun 2013 ya. Gitu. Jadi sekarang ini relatif support. Kalau Anda tujuannya untuk invest, mungkin tetap ada potensial upside yang ya kalau misalkan beli sekarang ini, kalau kita mengincar di area middle area pun sekitar 49%. Kalau dia bisa naik di 1000 ya 100%. Jadi lagi-lagi ini saham ini memang tidak terlalu juga ada transaksinya gitu ya. Kalau ditradingkan pun ini lagi-lagi modalnya berapa. Kalau modalmu besar ya mungkin cari saham yang lain karena ya ini saham terlalu sepi untuk dibeli trading. Kalau untuk invest kita beli 1 lot, 2 lot, 3 lot bertahap gitu ya, mungkin bisa. Ya, begitu kira-kira fundamentalnya menurut saya memang sejalan karena pertumbuhannya memang positif dari tahun ke tahun, namun memang tidak terlalu tinggi profitabilitasnya sehingga ya membuat sahamnya tidak terlalu atraktif atau menarik. Oke, gitu jawabannya. Ini karena pertanyaannya cukup ya bisa dikatakan cukup banyak dari sudut aspek ya, bandarmologi, trading, investasi, fundamental, teknikal ya. Mungkin lebih baiknya memang difokuskan kalau Anda ingin invest ya invest, kalau trading ya trading gitu ya. Dan kalau Anda tanya bandarmologi akan sia-sia karena saya tidak bisa menjawab karena
kita tidak bisa melihat akumulasi distribusi itu dengan broker summary dan sebagainya. Ya. Sudah saya jelaskan, sering jelaskan, bahkan di video khusus. Itu akan sia-sia. Ya. Lebih baik Anda perhatikan harga sahamnya memiliki potensi atau tidak dan jalankan trading plan itu udah lebih dari cukup, akan membuat Anda sibuk ya, daripada melihat broker summary dan sebagainya. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian mohon bahas saham STAA Pak, tanggal 18 Juli hari ini ya. Gagal tutup close-nya hari Jumat. Apakah potensi koreksi atau masih ada potensi melanjutkan uptrend? Oke. STAA saat ini tidak close di hari Jumat atau di harga penutupan hari Jumat, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi STAA sekarang ini masih uptrend, jelas masih dalam tren naik, dan kalau kita lihat dari potensinya sebenarnya masih naik karena koreksinya hari ini pun merupakan retest. Ini adalah resist sebelumnya yang sedang di retest ya, dengan volume yang lebih rendah. Kalau konfirmasinya besok, kalau dia besok ada kenaikan di 1300 ke atas, berarti itu membentuk bullish sandwich yang artinya potensi naik berkelanjutan. Berapakah potensi lanjutannya? Karena ini saham baru dan ini level tertinggi yang baru ya, mungkin kita akan lihat di 1400 itu dari proyeksinya, kemudian lanjutannya di 1600-an. Ya. Jadi selama dia tidak turun di bawah 1250, kemungkinan besar dia masih akan uptrend ke atas. Oke, begitu kira-kira. Lanjut. Dari Pak Budi. Cak masih hold sebagian, bisa TP2 enggak Pak? Ya, Cak ini adalah salah satu saham yang setelah kita jual PKPK kemudian kita buy atau kita switch ke saham CAKK. TP1 sudah tercapai hari ini di 150 dan hari ini close saham CAK. Keramik, Asa Keramik ini di 169. TP2 kita di 200 ya, di 200. Kemungkinan besar hari ini kenaikannya cukup besar dan volumenya cukup signifikan, harusnya bisa ke 200 ya. TP2-nya di 200 ya. Ya. 200 ya. Jadi setelah kita jual di jam 9 ya, jam 9 pagi kita nggak beli apa-apa, habis itu kemudian kita baru beli lagi di PTR itu jam 14.48, 2 menit sebelum penutupan kita beli saham ini untuk ditradingkan atau untuk selanjutnya ya, di hari ini tanggal 18. Ini hari Jumat ya kita belinya. Ya, ini keputusan yang terbaik menurut saya untuk private trading room, karena setelah kita jual ya PKPK Anda tahu sendiri harga sekarang 180 gitu, kemudian ditukar di saham ini CAKK ini, dan hari ini naik 20%. Luar biasa ya. Semoga terus berlanjut seperti ini. Memang yang kita harapkan seperti ini supaya member kami dapat memiliki kinerja di atas rata-rata atau melawan market ya, kinerjanya di atas rata-rata sebagian trader ataupun investor, dan juga di atas IHSG tentu saja gitu ya, sesuai dengan apa yang kita sudah cetak sebelum-sebelumnya, dan itu sudah teruji. Market turun, naik turun, lihat ya, ketika IHSG jatuh 2020 PTR tetap survive ya, turun pasti, tetapi tidak seperti ini, turun seperti IHSG ya. Seperti itulah yang seharusnya kalau Anda mau disiplin dengan trading plan dan Anda mau mengikuti instruksi dengan baik dan benar ya, kurang lebih akan seperti ini kinerja Anda ya. Dan bahkan ini dalam 12 bulan terakhir PTR tidak pernah rugi kinerja bulanannya ya, terus tumbuh positif sampai dengan hari ini 100% ya. Harusnya besok bulan Agustus sudah ya bisa di atas 100% jauh ya, harusnya, harapannya seperti itu. Oke, begitu. Lanjut. ULTJ untuk invest bagusnya masuk di harga berapa? ULTJ untuk invest. Oke. Saat ini posisi ULTJ sedang koreksi ya, uptrend jangka panjang ya, jelas. Ini uptrend di atas EMA 60, dipertahankan di atas EMA 60 ya. Kemudian kita cek dulu fundamentalnya dulu sedikit aja. Kita lihat dari kinerja terakhir, pertumbuhannya relatif
konsisten, 2020 turun itu sangat wajar. Kemudian dari bottom line-nya juga positif, pertumbuhannya 15% di 2021. Kemudian di kuartal pertama tahun ini juga masih tumbuh, namun untuk bottom line-nya mengalami penurunan 27%, sehingga harganya mengalami penurunan sejak awal tahun ya. Nah, ini kita akan melihat berapakah target koreksinya setelah dia koreksi atau cenderung menurun ini ya. Nah, kita akan coba lihat target penurunannya. Jadi kemungkinan secara moderat penurunannya bisa kembali meretest resist yang ini ya, dan support yang ini, sehingga Anda masih bisa menunggu di 1315 sampai dengan 1120. Oke, untuk terdekat itu dulu. Nanti kalau lebih ya, ini akan ada hal yang lain. Berarti kalau lebih dari area ini, penurunannya akan lebih agresif lagi dan signifikan, sehingga harusnya diproteksi. Karena apa? Karena di sini ada gap di 545, tetapi saya belum melihat penurunan untuk jangka pendek ini akan menurun ke sini ya. Tapi apakah bisa ke sana? Sangat mungkin, sangat bisa. Semua bisa terjadi. Tapi sementara ini kita akan lihat terdekat dulu. Kalau bagusnya beli di harga berapa? Paling tinggi 1310 ya. Bagusnya bisa di 1115 ya, atau di atas 1100 gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Nah, Goto nanti kita akan bahas habis ini. Indi. Ya jangan pelit-pelit ya kalau kirim komentar itu kenapa Anda pilih saham Indi, trading kah, invest kah gitu loh. Ya. Orang komen kan nggak bayar, ya kan? Nah, Indi baru saja rejection dari EMA60, berarti ini potensinya sementara ini ya. Sementara ini akan cenderung ke 1900 atau 2000. Ini support terdekatnya di 2100, tapi paling tidak harusnya bisa turun ke 1900-an untuk Indi. Ya, saya jawab teknikalnya saja karena tidak jelas ini menanya apa, mau fundamentalnya, mau untuk trading, mau untuk invest. Oke, kita masuk ke saham Goto. Jadi Goto ini terakhir kita bahas di edisi Yeftalk 19 Juni, sebulan yang lalu ya. Dan kita sebenarnya sudah sampaikan berapakah target turun saham Goto. Ya, coba kita dengarkan lagi. Berapakah target turun saham Goto ya? Ya, cukup signifikan kenaikan Goto ini setelah dia drop di 182, dan sekarang ini menurut kami dia akan terkoreksi cukup wajar lah terjadi koreksi, karena dia sudah mencapai target pullback, bahkan melebihi target pullback kemarin, yaitu di 400, level psikologis 400. Nah, sekarang kita akan mencari target koreksi dari saham Goto ini. Sementara ini kita anggap koreksinya akan terkoreksi wajar, yaitu di 324 atau 326. Oke, jadi target koreksi wajarnya di 326. Coba kita cek seakurat apa prediksinya. Oke, jadi tanggal 18 Juni, berarti ini ya, penurunan hari kedua ini, Goto diprediksi akan turun ke 326. Ini ya, sudah kita pasang di 0,382. Setelah mencapai 326 ya, 320 ya, setelah itu Goto rebound. Nah, ya artinya ini adalah target yang tervalidasi oleh harga di market ya. Lalu keberapakah lanjutannya juga sudah saya sampaikan di Yeftalk tersebut. 5% mungkin masih bisa karena ruang geraknya ini sekitar 6 ya. Jadi mungkin akan ini support terdekat untuk Goto. Kalau dia tembus mungkin bisa ke 270 gitu ya. Oke, kemudian setelah 320 adalah 270. Nah, sekarang ini sedang menuju ke sana. Jadi ya tidak ada hal yang mengejutkan kalau Anda mau nonton Yeftalk dan Anda mau mencatat dan mencermati apa yang saya sampaikan di sini. Ya. Memang tidak semua prediksi benar dan tepat.
pasti ada yang benar, ada yang salah, namanya prediksi. IF bukan price maker. Kalau IF price maker pasti semua benar. Nah, masalahnya kita hanya memprediksi dan kita mencoba untuk memberikan informasi sebaik mungkin, dan apa yang saya lihat ya saya sampaikan apa adanya. Turun ya turun, naik ya naik, bagus ya bagus, jelek ya jelek. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa dapat informasi. Ya tidak akan semuanya benar. Tidak akan semuanya benar. Juga di trading PTR pun tidak semuanya profit, ada yang cut loss. Ya. Maka dari itu Anda juga harus patuh dengan trading plan. Gitu loh. Nah, ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi sekarang ini Gotoh masih berproses ke TP atau ke tajam penurunan kedua. Semoga ya banyak yang mengantisipasi penurunan hari ini. Gitu ya, atau penurunan beberapa minggu ini. Karena Gotoh memang sudah mencapai target swing yang kita sudah sampaikan di F-Talk sebelumnya di bulan Mei di 400 ya. Jadi ya semoga ini terantisipasi dengan baik. Di saham-saham yang lain yang kita sudah bahas pun juga semoga Bapak Ibu dapat mengantisipasi, dapat memanfaatkan setiap momentum pergerakan harga ya, karena ya dari situlah kita profit ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Tidak ada maksud buruk atau ingin merugikan orang lain. Harapan saya F-Talk ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan keputusan. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan dengan baik dan benar, dan patuhilah trading plan yang sudah Anda buat ya. Karena itulah yang salah satu jalan, satu-satunya jalan ya untuk berkembang di bursa saham ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.